Setiap bulan Agustus, kita terbiasa melihat merah putih berkibar di mana-mana. Tapi, tahun ini ada pemandangan yang tak biasa. Bendera hitam dengan tengkorak bertopi jerami ikut berkibar di jalanan Indonesia. Sebagian orang tersenyum mengenalinya sebagai bendera bajak laut di anime One Piece. Sebagian lagi marah, menganggapnya pelecehan terhadap bulan kemerdekaan. Tapi tahukah kamu, Nusantara punya sejarah panjang dengan bendera-bendera perlawanan? Jauh sebelum merah putih menjadi lambang resmi, laut kita pernah dipenuhi panji-panji bajak laut Bugis, panji perang Aceh, dan bendera kerajaan yang menantang kekuasaan asing. Jadi, apakah fenomena ini sekadar ulah penggemar anime atau gema lama dari tradisi perlawanan bangsa ini yang kembali bangkit? Ya, bulan Agustus di Indonesia selalu identik dengan warna merah dan putih yang berkibar di setiap sudut negeri. Dari tiang bendera di halaman rumah sederhana, hingga kain raksasa yang dibentangkan di puncak gunung atau di dasar laut, semua menggaungkan semangat kemerdekaan. Namun tahun ini, suasananya sedikit berbeda di beberapa kota di jalan raya. Bahkan di acara-acara publik, muncul bendera lain yang ikut berkibar. Bendera itu tidak memiliki dua warna khas kebanggaan bangsa, melainkan berwarna hitam dengan gambar tengkorak bertopi jerami. Sebagian orang tersenyum mengenalinya ya, itu adalah Jolly Roger milik kelompok bajak laut topi jerami dari serial manga dan anime One Piece. Tapi kehadirannya di bulan kemerdekaan membuat banyak orang bertanya, apa maksudnya? Apakah ini sekadar lelucon penggemar anime? Ataukah ada pesan yang lebih dalam? Dan bagaimana fenomena ini bisa dikaitkan dengan perjalanan sejarah bangsa, khususnya makna 17 Agustus yang sudah kita rayakan selama 8 dekade terakhir? Untuk memahami kenapa fenomena ini memancing pro kontra, kita harus kembali ke 17 Agustus tahun 1945. Pada hari itulah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya setelah lebih dari 3,5 abad berada di bawah cengkeraman penjajahan, terutama oleh Belanda dan Jepang. Proklamasi bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari babak baru yang penuh tantangan. Setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan Hatta, merah putih mulai berkibar sebagai simbol negara yang baru lahir. Tapi jangan bayangkan bahwa bendera ini langsung berkibar bebas di seluruh negeri. Pada masa-masa awal kemerdekaan, pasukan Belanda dan sekutu masih berusaha merebut kembali kekuasaan. Insiden perobekan bendera Belanda di Surabaya pada 19 September tahun 1945 menjadi salah satu simbol paling ikonik dari perlawanan rakyat terhadap penjajah. Momen itu menunjukkan bahwa bagi bangsa Indonesia, merah putih bukan hanya kain yang diwarnai, tetapi tanda bahwa kita adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, mengibarkan bendera lain di bulan yang syarat makna ini selalu menimbulkan interpretasi yang kuat. Apakah itu bentuk penghormatan, kritik, atau bahkan tantangan terhadap simbol nasional? Sejarah Nusantara penuh dengan simbol-simbol yang mempersatukan rakyat dalam menghadapi kekuasaan yang menindas. Jauh sebelum merah putih menjadi lambang resmi negara, kerajaan-kerajaan di Nusantara memiliki panji dan bendera yang mewakili identitas dan kekuasaan mereka. Majapahit dengan bendera merah putihnya, Aceh dengan panji hijau berlambang bulan sabit, Bugis dan Makassar dengan simbol perahu pinisi, hingga Kesultanan Ternate dan Tidore dengan warna-warna khas yang menjadi kebanggaan rakyatnya. Panji-panji ini bukan sekadar tanda pengenal, melainkan pembawa pesan. Siapa yang berada di balik bendera itu, dan apa tujuan mereka? Dalam banyak kasus, simbol ini menjadi alat untuk menggerakkan rakyat melawan penjajah. Misalnya, Laksamana Malahayati dari Aceh memimpin armada laut dengan panji-panji kebesaran kesultanan untuk menghadang kapal-kapal Portugis. Di Laut Jawa dan Sulawesi, bajak laut Bugis yang sering disebut perompak oleh bangsa Eropa, sebenarnya banyak yang berjuang mempertahankan kedaulatan wilayah dari serangan luar. Mereka membawa bendera yang tidak kalah menakutkan dibanding Jolly Roger di film-film, dan seringkali digunakan untuk menunjukkan bahwa mereka tidak tunduk pada kekuasaan manapun. Jolly Roger, bendera hitam dengan tengkorak dan tulang bersilang, pada abad ke-17 dan 18 menjadi simbol bajak laut di lautan Atlantik, Karibia, hingga Samudra Hindia. Bagi kapal dagang, melihat bendera ini berarti satu hal, menyerah atau bertempur. Bajak laut menggunakannya untuk menanamkan rasa takut, sekaligus menunjukkan identitas mereka sebagai pihak yang di luar hukum kerajaan manapun. Namun dalam budaya populer, terutama sejak One Piece dirilis pada akhir 1990-an, maknanya sedikit bergeser. Dalam cerita Eiichiro Oda,
Jolly Roger milik Luffy dan krunya melambangkan kebebasan mutlak, persahabatan, dan penolakan terhadap tirani. Banyak penggemar memandangnya bukan sebagai lambang kejahatan, melainkan semangat petualangan dan perlawanan terhadap sistem yang korup. Jadi ketika bendera ini muncul di Indonesia menjelang 17 Agustus, sebagian orang membacanya sebagai kritik sosial, bahwa mereka yang mengibarkan ingin menyampaikan pesan perlawanan terhadap ketidakadilan, sama seperti para tokoh di One Piece melawan kekuasaan yang sewenang-wenang. Tahun ini fenomena itu tak hanya muncul di dunia maya, di jalanan, di atap rumah, bahkan di belakang truk dan motor. Bendera Jolly Roger versi topi jerami berkibar berdampingan dengan atau bahkan menggantikan merah putih. Media melaporkan bahwa sebagian pengemudi truk menggunakannya sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang mereka anggap merugikan, seperti larangan truk over dimension overload odol. Kelompok mahasiswa dan aktivis pun memanfaatkan simbol ini dalam aksi-aksi mereka, menuntut perubahan kebijakan dan menyoroti isu-isu seperti korupsi, penegakan hukum, dan kebebasan berpendapat. Bagi mereka, bendera ini adalah bahasa visual yang cepat dipahami generasi muda, tidak kaku seperti slogan politik, tetapi syarat makna pemberontakan. Namun, bagi sebagian pihak lain, khususnya pemerintah, kemunculan simbol ini di bulan kemerdekaan dianggap sebagai tindakan yang mengaburkan makna nasionalisme, bahkan menodai kehormatan bendera negara. Di Indonesia, pengibaran bendera selain merah putih pada konteks resmi kenegaraan diatur ketat oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Pasal-pasalnya melarang tindakan yang dianggap merendahkan kehormatan bendera, termasuk menempatkan atau mengibarkan bendera lain secara setara, atau menggantikannya di momen resmi seperti HUT RI. Itulah sebabnya pejabat tinggi, termasuk Menko Polhukam, mengeluarkan pernyataan keras bahwa tindakan ini bisa dianggap provokasi, bahkan berpotensi mengarah ke pelanggaran hukum serius, seperti makar jika dimaksudkan untuk menolak kedaulatan negara. Polisi di beberapa daerah pun melakukan penertiban, menyita bendera, dan memanggil pihak yang mengibarkannya. Namun, langkah ini memicu perdebatan baru. Apakah ini bentuk penegakan hukum yang wajar untuk menjaga simbol negara, ataukah pembatasan berlebihan terhadap kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi? Kalau kita tarik garis sejarah, kita akan menemukan pola yang menarik dari Panji Perang Kerajaan Nusantara, bendera merah putih di era kemerdekaan, hingga Jolly Roger versi pop culture hari ini, semuanya berfungsi sebagai simbol perlawanan dalam konteksnya masing-masing. Dulu, merah putih sendiri adalah simbol yang dilarang dan dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial. Mengibarkannya adalah pernyataan tegas bahwa rakyat menolak tunduk pada kekuasaan asing. Sekarang, Jolly Roger dipakai sebagian orang untuk menyampaikan pesan serupa terhadap kebijakan yang mereka nilai tidak adil. Bedanya, di masa lalu, simbol itu mempersatukan rakyat melawan penjajah. Di masa kini, simbol baru ini memicu perdebatan tentang batas antara kritik dan penghinaan terhadap simbol resmi negara. Di sini kita bisa melihat bahwa simbol bukanlah benda mati. Maknanya terus berubah, tergantung siapa yang menggunakannya, kapan dan dalam konteks apa. 17 Agustus itu seharusnya menjadi momen refleksi nasional, bukan hanya tentang kemerdekaan yang kita peroleh di masa lalu, tapi juga tentang bagaimana kita memaknai kebebasan hari ini. Apakah kemerdekaan hanya berarti bebas dari penjajahan fisik, atau juga bebas menyuarakan pendapat tanpa takut dibungkam? Apakah kritik terhadap pemerintah otomatis berarti melawan negara, atau justru bagian dari menjaga demokrasi yang sehat? Fenomena bendera One Piece di bulan kemerdekaan membuka ruang diskusi penting, bahwa generasi muda kini mencari bahasa visual baru untuk menyampaikan pesan politik dan sosial mereka. Sama seperti pejuang kemerdekaan dulu menggunakan simbol-simbol yang dekat dengan rakyat, anak muda hari ini menggunakan pop culture untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Pertanyaannya, apakah kita akan menanggapi ini dengan dialog atau dengan represi? Sejak masa kerajaan, simbol telah menjadi salah satu senjata politik yang paling ampuh. Di Majapahit, bendera merah putih tak hanya melambangkan kekuasaan pusat, tetapi juga menjadi pengingat bagi wilayah taklukan bahwa mereka berada di bawah payung kekuatan yang besar. Panji Majapahit dibawa oleh armada laut ketika menaklukkan kerajaan lain, sama seperti merah putih dibawa oleh pejuang kemerdekaan saat menyerang pos-pos Belanda. Di Aceh, panji hijau dengan ayat suci tidak hanya berfungsi sebagai tanda perang, tetapi juga sebagai simbol legitimasi agama yang menggerakkan rakyat untuk berjihad melawan Portugis. Bahkan di Maluku, warna-warna khas seperti kuning dan merah digunakan oleh Kesultanan Ternate dan Tidore untuk membedakan wilayah kekuasaan, sekaligus memberi pesan kepada lawan, "Ini tanah kami, ini lautan kami." Dalam konteks ini, bendera One Piece di abad ke-21 tidak jauh berbeda perannya.
Ia adalah simbol yang mengikat kelompok dengan identitas tertentu, menyatukan mereka dalam pesan yang ingin mereka suarakan, meski pesannya lahir dari budaya pop Jepang, bukan dari sejarah lokal. Kisah bajak laut Bugis seringkali disederhanakan oleh sejarah kolonial sebagai sekadar cerita kriminal di laut. Padahal, sebagian dari mereka adalah pelaut terlatih yang mempertahankan jalur perdagangan lokal dari intervensi Eropa. Mereka menguasai perairan Sulawesi, Maluku, hingga Selat Malaka, mengibarkan bendera khas yang menunjukkan asal-usul suku atau aliansi mereka. Taktik mereka seringkali mirip dengan bajak laut Karibia yang populer di film dan manga. Serangan mendadak, intimidasi lewat simbol, dan jaringan informasi yang luas. Di One Piece, kru topi jerami juga bergerak sebagai kelompok kecil yang melawan kekuatan besar. Entah itu pemerintah dunia atau bajak laut yang lebih kuat. Persamaan ini membuat Jolly Roger terasa akrab bagi sebagian orang Indonesia, karena secara tidak langsung mengingatkan pada kisah pelaut Nusantara yang menolak tunduk pada kekuatan asing. Ketika bendera itu berkibar di bulan kemerdekaan, ada resonansi emosional yang muncul meski konteksnya berbeda. Nuansa perlawanan itu terasa serupa. Pada masa penjajahan Belanda, mengibarkan merah putih adalah tindakan ilegal yang bisa berujung penangkapan atau penjara. Bendera ini dilarang karena dianggap simbol pemberontakan. Para aktivis pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, hingga pemuda dari yang Java dan yang Sumatera sering menyelundupkan bendera ini dalam rapat rahasia. Bahkan di era pendudukan Jepang, meski Jepang awalnya mengizinkan penggunaan merah putih untuk menarik simpati rakyat, mereka tetap membatasi penggunaannya pada momen tertentu dan melarangnya ketika mulai khawatir akan memicu semangat kemerdekaan. Jadi, ketika pada 17 Agustus tahun 1945, bendera ini dikibarkan di Pegangsaan Timur, itu adalah pernyataan terbuka. Kami tidak lagi berada di bawah perintah siapapun. Fakta bahwa hari ini, di bulan kemerdekaan, ada kelompok yang memilih mengibarkan simbol lain, walau tujuannya sebagai kritik secara historis, tentu memancing perasaan yang campur aduk. Karena kita diingatkan pada masa ketika bendera nasional sendiri pernah dilarang. Generasi muda hari ini hidup di era media sosial, di mana pesan politik dan sosial disampaikan lewat meme, video singkat, dan simbol visual yang cepat dikenali. One Piece, dengan jutaan penggemar di Indonesia, menjadi gudang simbol yang siap pakai. Jolly Roger milik topi jerami, dengan topi jerami khas Luffy, menjadi metafora yang mudah dimengerti. Keberanian, persahabatan, dan perlawanan terhadap tirani. Ketika bendera ini dikibarkan di bulan Agustus, pesan itu menjadi kontras dengan simbol resmi negara merah putih. Dalam satu bingkai foto, kita bisa melihat dua semesta makna yang berbeda. Yang satu melambangkan sejarah kemerdekaan dari penjajah, yang lain melambangkan kemerdekaan dari tekanan sosial politik masa kini. Ini menciptakan ketegangan visual yang kuat, yang membuatnya viral di media sosial dan memancing diskusi publik. Bagi pembuat konten atau aktivis, ini adalah cara cerdas untuk membuat isu mereka terlihat dan dibicarakan. Fenomena ini memecah opini publik. Di satu sisi, ada yang melihatnya sebagai bentuk kreativitas dan kebebasan berekspresi. Mereka berpendapat bahwa selama tujuan utamanya adalah mengkritik kebijakan dan bukan melecehkan negara, penggunaan simbol fiksi seperti Jolly Roger tidak seharusnya dilarang. Mereka mengingatkan bahwa banyak gerakan sosial di dunia memanfaatkan budaya pop untuk menyampaikan pesan politik seperti penggunaan topeng kelima for Vendetta oleh kelompok Anonymous. Namun di sisi lain, ada yang merasa tidak pantas mengibarkan simbol selain merah putih di bulan kemerdekaan, apalagi jika menggantikan posisi bendera nasional. Bagi mereka, tindakan itu mengaburkan batas antara protes yang sah dan penghinaan terhadap simbol negara. Perdebatan ini memperlihatkan bagaimana simbol, meski hanya kain dengan gambar, bisa memicu emosi kolektif yang begitu kuat. Beberapa seniman dan aktivis yang terlibat dalam fenomena ini menjelaskan bahwa tujuan mereka bukan merendahkan merah putih, tetapi menghidupkan kembali semangat kritis di bulan kemerdekaan. Mereka berpendapat bahwa kemerdekaan sejati tidak hanya soal mengenang perjuangan masa lalu, tetapi juga memastikan keadilan dan kebebasan di masa kini. Menggunakan Jolly Roger adalah cara mereka untuk mengundang generasi muda berpikir. Kalau Luffy dan krunya berani melawan pemerintah dunia yang korup, kenapa kita tidak berani bersuara terhadap ketidakadilan di negara kita sendiri? Bagi mereka, merah putih adalah simbol persatuan, sementara Jolly Roger adalah simbol perlawanan dan keduanya bisa berjalan beriringan, asalkan tujuannya untuk kebaikan bersama. Pemerintah di sisi lain
melihat fenomena ini dengan kekhawatiran, bukan hanya karena berpotensi melanggar undang-undang tentang bendera, tetapi juga karena khawatir simbol ini digunakan untuk membangun gerakan perlawanan yang lebih besar. Dalam sejarah, banyak pemberontakan dimulai dengan simbol dari panji-panji perang hingga poster dan grafiti. Aparat keamanan memahami bahwa simbol yang viral bisa menjadi pemicu konsolidasi massa, apalagi jika digunakan di momen yang syarat makna seperti bulan kemerdekaan. Oleh karena itu, respons mereka cenderung cepat dan tegas, menertibkan, menyita, dan memperingatkan. Namun pendekatan ini justru menambah perhatian publik terhadap fenomena ini, karena pemberitaan media membuat bendera Jolly Roger semakin dikenal dan dibicarakan. Fenomena bendera One Piece bukanlah pertama kalinya Indonesia menghadapi konflik simbol. Pada masa Orde Lama, perdebatan soal lambang negara dan bendera seringkali terkait dengan isu ideologi misalnya. Larangan simbol-simbol yang diasosiasikan dengan komunisme setelah ke 1965 di masa Orde Baru. Pengibaran bendera selain merah putih, terutama di daerah-daerah yang memiliki gerakan separatis, dianggap ancaman langsung terhadap kedaulatan. Di Aceh, bendera bulan bintang menjadi isu panas. Di Papua, bendera bintang kejora memicu respons keras pemerintah. Jadi, tidak mengherankan jika pemerintah sensitif terhadap kemunculan bendera baru yang diadopsi oleh kelompok masyarakat, meskipun asal-usulnya dari anime. Sejarah menunjukkan bahwa, di Indonesia, simbol visual seringkali menjadi pintu masuk menuju perdebatan politik yang lebih besar. Di tingkat global, penggunaan simbol budaya pop dalam protes bukanlah hal baru. Gerakan Occupy Wall Street di Amerika memanfaatkan topeng Guy Fawkes dari film kelima For Vendetta. Di Hong Kong, para demonstran menggunakan gambar karakter Pepe the Frog sebagai simbol solidaritas. Di Thailand, gerakan pro-demokrasi mengadopsi salam 3 jari dari film The Hunger Games. Fenomena bendera Jolly Roger di Indonesia berada dalam tradisi yang sama, mengambil simbol fiksi yang populer, lalu mengisinya dengan makna politik lokal. Bedanya, di Indonesia, ini bertemu dengan sensitivitas tinggi terhadap simbol negara, terutama di bulan kemerdekaan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa kita sedang menyaksikan evolusi cara protes dilakukan di era digital lebih visual, lebih cepat viral, dan lebih sulit diatur dengan regulasi tradisional. Pada Okernia, baik merah putih maupun Jolly Roger, adalah kain yang diberi makna oleh manusia. Merah putih akan selalu menjadi simbol resmi kedaulatan bangsa, sementara Jolly Roger di Indonesia hari ini adalah simbol ekspresi yang muncul dari keresahan sosial. Keduanya lahir dari konteks perlawanan, yang satu dari perjuangan bersenjata melawan penjajah, yang lain dari perjuangan verbal dan visual melawan apa yang dianggap sebagai ketidakadilan internal. Memahami fenomena ini tidak berarti kita harus setuju dengan semua aksinya, tetapi kita bisa belajar dari sejarah. Simbol yang kuat lahir dari semangat yang kuat. Selama semangat itu diarahkan untuk membangun bangsa, mungkin yang kita butuhkan bukan hanya melarang, tapi juga mengajak bicara. Karena 17 Agustus bukan hanya tentang bendera yang berkibar, tetapi tentang makna yang kita tanamkan di dalamnya, baik itu diwarnai merah dan putih, atau bertopi jerami di tengah lautan hitam. Simbol perlawanan selalu berubah dari zaman ke zaman. Pertanyaannya, simbol apa yang akan kita lihat di 100 tahun kemerdekaan nanti? Coba jawab di komentar, dan kita bahas di video selanjutnya.